السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian yang tiang hormati, yang tiang muliakan, alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian rutin kita. Biasanya membahas faidah-faidah dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Tapi untuk malam hari ini tiang mengajak pelungguh untuk murajaah kembali sebagian dari masail yang berkaitan dengan puasa Arafah dan Al-Udhiyah, yaitu kurban. Tidak semua masalah akan kita bicarakan, ada sebagian masalah saja. Yang pertama berkaitan dengan puasa Arafah. Sebagaimana yang kita ketahui para jemaah sekalian, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang sangat mulia. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri. Sebaik-baik hari dunia adalah 10 hari. Maksudnya adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Sebaik-baik hari dunia. Oleh karena itu Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, semua amal salih min ghairi istithna'i syai'in minha, tanpa pengecualian, semua amal salih pahalanya dilipat gandakan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Semua amal salih, ya, tanpa pengecualian. Salat sunnah, bacaan Al-Quran, zikir, sedekah, berbakti kepada kedua orang tua, dan amal-amal saleh lainnya, semuanya pahalanya dilipat gandakan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Tetapi di antara amal saleh yang mendapatkan perhatian khusus di 10 hari pertama Dzulhijjah adalah puasa. Tentunya puasa di sini 9 hari, karena tanggal 10 Dzulhijjah, ya, 10 Dzulhijjah itu Idul Adha, dan kita tahu puasa pada hari lebaran dilarang. Jadi di antara amal saleh yang mendapatkan perhatian khusus adalah puasa. Berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, hadis ini disahihkan oleh Syalbani. Salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau puasa 9 hari Dzulhijjah. Beliau puasa 9 hari Dzulhijjah. Maka berangkat dari sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan, walaysa fi shaumi hadhihi tis'ati karahatun. Sama sekali tidak dimakruhkan puasa 9 hari. Sama sekali tidak dimakruhkan. Bal hiya mustahabbatun istihbaban syadidan. Bahkan justru puasa 9 hari pertama Dzulhijjah mustahabbah, dianjurkan, istihbaban syadidan, dengan anjuran yang sangat, kata Imam Nawawi. Dengan anjuran yang sangat. La siyama al-yaumut tasi', terutama hari yang ke-9-nya. Wa huwa yaumu Arafah, yaitu hari Arafah. Taib. Tidak mengapa orang puasa 9 hari dari tanggal 1 terus, tidak mengapa. Sama sekali tidak makruh, kata Imam Nawawi. Terutama tanggal 9-nya itu hari Arafah. Kenapa beliau mengatakan terutama tanggal 9-nya hari Arafah? Karena selaput tak paham, puasa Arafah ini punya keutamaan khusus. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari, Nabi SAW mengatakan tentang puasa Arafah,
yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Puasa Arafah bisa menghancurkan dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang, 2 tahun. Ya. Tapi itu puasa Arafah saja. Kemarin tatkala pengajian di Dasan Beru, ada seorang jamaah mengatakan, berarti lamun ta puasa siwak jeluk balu olah setahun, berarti dosa tak dihapuskan. Kenapa? Arafah saja yang 1 hari itu 2 tahun. Kalau 9 hari, 9 kali 2 berapa? 18 kata dia. Tidak seperti itu matematikanya. Ya, baik. Yang ada keutamaan khusus hanyalah puasa Arafah. 2 tahun dosa dihancurkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan terutama hari yang ke-9, yaitu hari Arafah. Ada 2 permasalahan yang tiang ingin sampaikan terkait puasa Arafah. Yang pertama, terjadi lagi perbedaan, yaitu hari Arafah antara Saudi dengan kita. Ya. Puasa Arafah itu tanggal berapa? 9. Ya. Tanggal 9. Saudi 9-nya hari apa tahun ini? Hari apa? Hari Sabtu. Ya. Kitanya hari Ahad. Terjadi perbedaan. Nah, sehingga Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam Majmu' Fatawa, ada 3 jenis manusia berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama, ada yang ikut Saudi, baik puasa Arafahnya maupun Idul Adhanya. Ada, kata beliau. Golongan yang kedua, ada yang ikut negaranya sendiri, baik puasa Arafahnya maupun Idul Adhanya. Golongan yang ketiga, dia ikut Saudi, puasa Arafahnya, tetapi dia ikut negaranya Idul Adhanya. Ya, baik. Ada 3 golongan. Tentunya ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya puasa Arafah itu mengikuti hari Arafah, bukan wukuf Arafah. Ini beda. Ya, puasa Arafah itu ikut harinya, bukan ikut wukufnya. Ini menurut mazhab Syafi'i. Dan sebagian ulama dalam mazhab Maliki seperti Al-Imam Asy-Syirakhsi rahimahullahu taala atau Al-Khirashi dalam kitabnya Syarah Mukhtasar Khalil, beliau mengatakan puasa Arafah ikut hari, bukan ikut wukuf. Beda atau tidak? Beda. Kalau kita mengatakan ikut wukuf, berarti kita akan puasa hari apa? Sabtu. Yang itu 8 Dzulhijjah menurut negara kita. Kalau kita mengatakan puasa Arafah ikut wukuf, berarti kita akan puasa hari Sabtu. Padahal hari Sabtu adalah tanggal 8 Dzulhijjah menurut negara kita. Ru'yatul hilal negara kita. Baik. Kalau kita mengatakan puasa Arafah ikut hari, maka puasa Arafah itu dilakukan di hari 9 Dzulhijjah. Hari 9. Hari 9. Dan hari 9 di negara kita itu hari apa? Ahad. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang ini. Wallahu alam, tiang pribadi, ya tentunya kita berlapang dada, tiang pribadi lebih mengikuti pendapat ulama yang mengatakan ikut hari. Dan itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Khirashi rahimahullah, beliau mengatakan ketika Nabi mengatakan siyamu yaumi Arafah, beliau mengaitkannya dengan hari, bukan dengan wukufnya, kata beliau. Siyamu yaumi Arafah, beliau mengaitkan dengan yaumnya, harinya. Taib. Dan ini pendapat dari mazhab Syafi'i. Tiang pribadi lebih mengikuti pendapat ini, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Fatawa beliau, dan juga dikuatkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan jamaah haji mereka wukufnya ikut Saudi, tetapi kaum muslimin yang tidak berhaji mereka puasa Arafahnya ikut negara mereka. Ini Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Yang ulangi, beliau mengatakan jamaah haji wukufnya tentunya ikut Saudi, tetapi kaum muslimin yang ada di negara mereka, mereka puasa Arafahnya ikut negara mereka.
Taib. Sehingga ya, wallahu alam, kalau pelungguh hanya puasa 1 hari saja, yaitu ingin puasa Arafah saja, maka sepertinya wallahu alam yang lebih kuat adalah ikut negara kita. Tetapi sebagian ulama memberikan saran seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, begitu pula Syekh Sa'ad Al-Khathlan memberikan saran paling selamat dah puasa dua-dua nah. Dah puasa jelo Sabtu, dah puasa jelo Ahad. Meskipun hari Sabtu itu tanggal 8 menurut negara kita, bukankah tanggal 8 itu masih bagian dari 10 hari yang mulia ini? Maka puasa saja. Ya. Bahkan lebih dahsyat daripada itu, dah puasa dari tanggal 1 boleh tidak? Jangankan hanya dari tanggal 8-nya, dari tanggal 1 kata Imam Nawawi, dianjurkan dengan anjuran yang sangat. Ini yang lebih selamat. Jadi tidak perlu pusing, ya tak perlu pusing. Beda penanggalan tanang kayak ini, tidak perlu pusing. Ini yang pertama terkait dengan puasa Arafah. Baik. Jadi pelungguh ikut Saudi atau negara kita, dua-duanya ada puasa. Ya, lebih aman. Yang kedua adalah tentang puasa Arafah bagi orang yang punya kebiasaan puasa Daud. Puasa Daud. Kalau seandainya hari Arafahnya bertepatan dengan jadwal libur Daudnya. Kalau hari Arafahnya bertepatan dengan jadwal puasa Daudnya, tidak masalah. Ya. Kan kita tahu kan puasa Daud itu puasa 1 hari, besok tidak. Lusanya puasa, besoknya lagi tidak, selang-seling. Kalau hari Arafahnya bertepatan dengan jadwal puasanya, aman. Ya. Dan mudah-mudahan dia dapat 2 pahala, pahala Arafah dan pahala Daudnya. Tetapi kalau seandainya yang masalah adalah kalau hari Arafahnya bertepatan dengan jadwal libur Daudnya itu, ya. Misalkan hari ini hari Ahad, ternyata besok hari Arafah Senin. Kebetulan orang ini tadi hari Ahad dia puasa Daud. Harusnya menurut aturan puasa Daud besok libur, besok libur. Nah, tapi hari liburnya itu ya bedayat kanca jelu Arafah. Bagaimana yang seperti ini? Ya, ada 2 qaul di kalangan ulama kita. Ya. Sebagian ulama melarang puasa Arafah dengan 2 alasan. Alasan yang pertama, karena puasa Daud adalah puasa yang paling afdal. Puasa sunnah yang paling afdal puasa Daud. Sebagaimana sabda Nabi SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu Daud. Puasa sunnah yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa Daud. Jadi untuk apa lagi puasa Arafah? Ini puasa Anda paling afdal ini. Untuk apa lagi puasa Arafah? Puasa Anda paling afdal ini puasa Daud. Ngapain ditambah lagi, kata sebagian ulama. Alasan yang kedua, kalau dia puasa Arafah yang kebetulan bertemu dengan hari libur Daudnya, berarti rusak urutan puasa Daudnya. Rusak urutan puasa Daudnya. Ini dia alasan dari sebagian ulama yang melarang. Tapi sebagian ulama mengatakan silahkan dia puasa Arafah. Adapun mengatakan puasa Daud puasa sunnah yang paling afdal, maka itu tidak menghalangi untuk puasa Arafah. Tidak menghalangi. Ya, supaya dia mendapatkan afdal yang lebih. Ya. Ini kata sebagian ulama. Di antaranya Syekh Abdul Karim Al-Khudair, hafizahullah taala. Adapun mengatakan bahwasanya kalau dia puasa Arafah, sedangkan puasa Arafah bertepatan dengan libur Daudnya, itu akan merusak urutan puasa Daudnya, maka jawabannya adalah insyaallah tidak merusak. Kenapa? Karena puasa Arafah itu terjadinya sering atau jarang? Jarang. Sekali setahun. Itu pun kadang bertepatan dengan jadwal puasa Daud, kadang bertepatan dengan jadwal libur. Jadi jarang terjadinya puasa Arafah ini, sekali setahun. Dan dalam kaidah usul dikatakan an-nadir la hukma lahu. Sesuatu yang jarang itu dianggap tidak ada, tidak dihukumi. Seolah-olah dia tidak merusak. Ya. Dan ini dia pendapat Al-Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah, salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Dalam kitab beliau Al-Ghurarul Bahiyah, beliau mengatakan, walau sadafa yaumu fitrihi ma yusannu saumuhu. Seandainya
puasa Daudnya, libur puasa Daudnya bertepatan dengan hari yang disunnahkan puasa. Ka'arafata, seperti hari Arafah, wa Asyura atau hari Asyura tanggal 10 apa? Asyura Muharram. Jadwal libur Daudnya bertepatan dengan hari yang disunnahkan puasa. Fal afdal saumuhu, maka yang lebih afdal dia tetap puasa hari itu. Wala yakunu saumuhu mani'an min fadli saumi yaumin wa fitri yaumin, dan puasa Arafahnya yang bertepatan dengan jadwal libur Daudnya itu tidak menghalangi dia untuk mendapatkan keutamaan puasa Daud. Ini pendapat Al-Imam Zakaria Al-Ansari, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama sepuh kita sekarang. Ya. Taib. Jadi lamunara ida bedayang kebiasaan puasa Daud, ternyata libur puasa Daudnya bertepatan dengan Arafah, insya Allah paling bagus tetap puasa. Tetapi ya, yang punya jadwal puasa Daud, maka dia tidak usah puasa 8 hari pertama Dzulhijjah yang bertepatan dengan liburnya itu. Kalau ini memang merusak urutan Daudnya. Lagu lamun Arafah sekali setahun. Arafah sekali setahun. Jelas ide ini ke? Baik. Itu dia yang berkaitan dengan puasa Arafah, 2 masalah yang ingin Tiang sampaikan. Sekarang kita masuk sedikit terkait dengan kurban. Ada beberapa masalah, sebagian saja. Yang pertama, selaku tawah paham, orang yang punya niat berkurban, kalau sudah masuk 10 Dzulhijjah, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka dia tidak boleh apa? Potong kuku, potong rambut, dan juga menghilangkan kulit tubuhnya. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan yang dimaksud menghilangkan kulit adalah misalkan lamun seandainya tumit dia, kaki dia itu pecah-pecah. Karena ada sebagian batur terkadang si angkun pasunda pin bangket. Ya. Si angkun rajin dah, atau si angkun ada penyakit pendiri dah, sehingga tumit beliau itu pecah-pecah. Kadang ada sebagian orang sambil tokol-tokol nonom porok dah, sedih kedik-kedik. Ini menghilangkan kulit. Maka itu tidak boleh lagi bagi orang yang punya niat berkorban kalau dia sudah bertemu dengan Dzulhijjah, nggak boleh lagi. Ya, syaratnya 2 larangan ini. Yang pertama masuk Dzulhijjah, dan yang kedua sudah punya niat korban. Baik. Di sini ada 3 masalah yang ingin Tiang sampaikan. Masalah yang pertama, yang dilarang untuk memotong kuku, memotong bulu yang ada di tubuhnya, bulu, rambut, kumis, ya, bulu ketiak, mohon maaf, bulu kemaluan. Yang dilarang itu adalah yang berkurban, bukan orang yang diikut sertakan dalam pahala kurban. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', beliau mengatakan, apabila seorang bapak yang merupakan kepala keluarga, bapak yang merupakan kepala keluarga itu dia yang berkorban 1 kambing, dia yang berkorban 1 kambing, tetapi semua keluarganya, istrinya, anak-anaknya dia ikut sertakan dalam pahala kurban kambingnya itu, maka siapa yang dilarang untuk motong? Bapak itu saja. Istrinya silahkan, anak-anaknya silahkan. Ya. Dan ini dia qaul yang lebih kuat dalam masalah ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ini yang pertama. Jadi yang dilarang untuk memotong kuku, memotong bulu di tubuhnya atau kulit itu adalah al-mudahhi faqat, yaitu orang yang berkorban itu. Kemudian yang kedua, sebagian ulama mengatakan melanggar larangan ini hukumnya haram. Kebanyakan ulama mengatakan makruh, tetapi wallahu alam sepertinya yang lebih kuat adalah haram. Itu dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, begitu pula Asy-Syaukani rahimahullah, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, bahwasanya melanggar larangan ini hukumnya haram. Bagaimana kalau ada orang yang sudah niat ngorban serta bedayat kanca bulan Dzulhijjah lalu dia langgar larangan ini? Apa hukum korbannya? Apakah sah ataukah tidak?
Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan ijma', sepakat para ulama mengatakan kurbannya tetap sah. Ya. Larangan yang dia langgar itu tidak mempengaruhi sahnya hewan kurban dia, dan ini ijma', tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tetap sah. Cuman dia berdosa bagi ulama yang mengatakan melanggar larangan ini hukumnya haram. Dia berdosa dari segi itu. Lalu tetap hewan kurbannya sah. Baik. Masalah yang ketiga yang terakhir, ada satu kasus. Kebetulan kemarin selesai kajian di Dasan Beru, tiang ditanya kasus ini. Cuman tiang katakan, tiang wallahu alam tidak tahu hukumnya. Tapi alhamdulillah kita temukan jawabannya dalam fatwa Lajnah Daimah, ya, Dewan Fatwa resmi Kerajaan Arab Saudi Arabia. Jamaah kita di Dasan Beru ada yang bertanya, ada salah seorang jamaah kita sedang berhaji sekarang, kata beliau. Beliau sedang berhaji. Baik. Dan beliau nitip korban di Dasan Beru. Beliau haji sekarang, lagu ngorban pin B Dasan Beru. Antum masih ingat kita punya perbedaan waktu ini? Kapan hari raya kurban? 10 Zulhijjah jatuh hari apa? Senin. Sedangkan beliau yang haji tanggal 10 Zulhijjahnya hari apa? Hari Ahad. Dan kita tahu jamaah haji pada tanggal 10 Zulhijjah itu ada 5 amalan. Yang pertama lempar jamrah atau jumrah, yang kedua adalah nyembelih hewan hadiyu, yang ketiga tahallul. Nah ini dia tahallul. Tanggal 10 hari Ahad beliau tahallul. Tahallul potong rambut, baik botak ataupun mendek kalau laki-laki. Dan yang keempat tawaf, yang kelima sa'i. Nah, beliau akan tahallul hari Ahad, sedangkan korban beliau di Dasan Beru hari apa disembelih? Senin. Boleh tidak beliau tahallul? Itu masalahnya. Boleh tidak tahallul? Sedangkan Nabi SAW mengatakan, apabila kalian sudah niat korban, kemudian masuk bulan Dzulhijjah, maka jangan dia potong yang itu, kukunya, rambutnya, kulitnya, hatta yudhhiya, sampai dia ngorban. Sampai dia ngorban. Masalahnya korban beliau titipan di Dasan Beru itu belum dikorban hari Senin. Sedangkan jadwal tahallul beliau hari apa? Ahad. Ya, alhamdulillah kita temukan jawabannya dari fatwa Lajnah Daimah, bahwasanya dia wajib untuk tahallul. Bukan boleh tahallul, wajib tahallul. Wajib beliau untuk botak kalau ingin botak atau memendekkan. Kenapa? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, tahallul itu kewajiban haji, tidak ada kaitannya dengan korban. Tahallul itu berkaitan dengan haji, tidak berkaitan dengan korban. Yang bacakan beliau jawaban dari Lajnah Daimah, dan jawaban ini ditandatangani oleh Syekh bin Baz di zaman beliau rahimahullah taala. Dikatakan di sini, man hajja aw i'tamara, siapa yang berhaji atau umrah, wa huwa yuridu an yudhhiya, sedangkan dia ingin berkurban, sepertinya berkurban di luar. Dia haji, dia umrah, dan dia ingin berkurban. Wajib alaihi an yahliqa aw yuqassira, wajib bagi dia tahallul, baik dengan cara botak ataupun memendekkan. Walau qabla an yudhhiya, meskipun sebelum dia sembelih korbannya. Kenapa? Li'anna al-halqa wat taqsira min wajibatil haji, karena tahallul itu kewajiban haji, wala ta'alluqa lahu bid-dhahiyah, tidak ada kaitannya dengan kurban. Tidak ada kaitannya dengan kurban. Maka boleh bagi beliau. Ya. Ini salah satu jamaah kita, jamaah sunnah sedang haji beliau sekarang. Dan beliau nitip korbannya di Dasan Beru. Beliau tahallulnya sebelum korban disembelih. Baik, boleh. Itu alasan yang pertama. Tahallul itu berkaitan dengan kewajiban haji, tidak ada kaitannya dengan kurban. Alasan yang kedua, ini adalah uzur syar'i yang lebih utama daripada uzur lainnya. Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Ahkamul Udhiyati wa Dzakah, beliau mengatakan, larangan motong rambut, motong kuku, atau motong kulit bagi orang yang berkurban ketika masuk bulan Dzulhijjah
larangan ini boleh dilanggar kalau ada uzur. Contoh misalkan kukunya itu patah, lagu masih geleong, menggantung. Ya. Ala pu tak paham tatkala na polong kuku ta terus geleong, sakit atau ya? Lah sakit na luar biasa. Rusik kedi sakit. Ya, gerak sedikit sakit, gerak sedikit sakit. Kukunya patah kemudian menggelantung. Sedangkan dia di bulan Dzulhijjah dan sudah niat korban, maka di sini boleh dia potong. Kenapa? Ada uzur. Kalau ini saja dibolehkan, apalagi yang ini kewajiban. Ya, kewajiban. Oleh karena itu, berdasarkan dua alasan ini, maka dibolehkan bagi beliau yang kebetulan nasibnya seperti itu, gitu. Tahallulnya hari Ahad, tapi korbannya hari apa? Senin. Ya. Itu dia terkait dengan masalah ini. Kemudian yang ketiga, masalah yang ketiga masih berkaitan dengan kurban, tentang al-ishtirak fil udhiyati, tentang kongsi patungan di dalam korban. Ya. Kita tahu dibolehkan patungan atau kongsi di dalam korban kalau korbannya itu onta atau sapi. Pelunggu perhatikan, ini dibolehkan. Ya, ada salah seorang bertanya kepada tiang ketika kita menjelaskan mana yang lebih afdal, korban kambing sendirian ataukah korban sapi patungan. Ya. Sebagian ulama kita, sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, begitu pula Ibnu Utsaimin rahimahumullah taala mengatakan korban kambing sendirian lebih bagus ketimbang patungan. Kalau patungan sapinya. Ya. Tetapi kalau sapinya sendirian, ompok-ompok ngorban sapi itu, maka tentu sapi lebih afdal. Ini menurut jumhur fuqaha. Baik. Ketika kita menyampaikan ini, ada salah seorang jamaah mengatakan, kenapa kok dikatakan korban kambing lebih afdal daripada patungan sapi? Bukankah itu menyelisihi sunnah Nabi SAW? Ya. Atau afwan, kenapa dikatakan korban sapi sendirian? Mohon maaf. Kenapa dikatakan korban sapi sendirian lebih afdal daripada korban kambing? Ya. Jadi kalau sapi itu sendirian baru dia lebih afdal dari kambing. Kenapa dikatakan sapi lebih afdal ketika sendirian? Bukankah itu menyelisih sunnah, kata dia. Kenapa? Karena kan sunnahnya itu sapi itu 7 orang. Nah, ini keliru. Yang 7 orang itu boleh kalau tidak mampu sendirian. Ya, jadi dia mengatakan Nabi itu membolehkan, dia katakan membolehkan sahabat untuk korban sapi 7 orang. Berarti ini yang sunnah. Kenapa dikatakan korban sapi sendirian lebih afdal dari kambing? Padahal menyelisih sunnah. Jadi tiang ingatkan. Jadi sapi itu korban 7 orang itu, ya. Apakah itu wajib atau sekedar boleh? Itu boleh, ya, bukan wajib. Ini masih banyak yang keliru dalam memahami ini tentunya. Bahkan pernah juga ada salah seorang jamaah berkata kepada tiang tatkala kita membahas ini, dia mengatakan, masa boleh ngorban sapi sendirian? Setahu saya sapi itu 7 orang, kata dia. Ya karena itu diri, ya, jadi 7 orang terus. Ya. Nabi SAW membolehkan korban onta 7 orang. Tetapi beliau pernah ngorban sendirian onta 100 onta. Ya. Beliau membolehkan patungan onta 7 orang. Beliau bolehkan, tapi beliau pernah korban onta atau hadiyu ketika haji, ya, yaitu 100 ekor onta. Jadi harus dipahami, kongsi ini sekedar boleh atau wajib? Boleh. Baik. Jadi kita tahu ishtirak, yaitu kongsi atau patungan, itu dibolehkan dalam korban kalau korbannya sapi atau onta. Adapun kalau korbannya kambing, maka ijma' sepakat para ulama mengatakan tidak boleh untuk patungan. Ya, sepakat tidak boleh untuk patungan. Nah, di sini yang ingin tiang sampaikan, patungan sapi yang 7 orang itu, kalau seandainya patungan 7 orang, maka tidak boleh salah satu dari yang 7 ini
ya, iurannya itu kurang dari 1/7. 1/7 itu diukur oleh sebagian ulama dengan kambing. Jadi diukur oleh ulama dengan kambing. Contoh, ada sapi harganya, misalkan ada sapi, kalau 2,5 juta kali 6 berapa? 15. 2,5 juta kali 6, 15, misalkan 15. Ada sapi, harga sapi itu misalkan 15,5, misal sapi itu 15,5, berarti 6 orang sudah dapat berapa tadi? 15. 6 orang 15 kan, berarti kurang pira? 500. Nah, ada satu orang mengatakan, kah tiang milu 500, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena 500.000, bisa tidak 500.000 untuk membeli kambing yang umurnya 1 tahun? Biasanya tidak. Ya, maka itu yang jadi patokan kata para ulama. 1/7 itu patokannya kambing. Ya. Ini kasus kemarin di Pancor, salah satu panitia bertanya, ada kita sudah 6 orang ini, tapi yang satu ini uang dia hanya 700, dan beliau tidak mau, tidak ngorban, kumilu doang deka, kepeng aja pira 700. Nah, maksa. Nah, yang seperti ini boleh tidak? Iya, terkadang dapat kambing 700, tetapi ini biasanya, kita bicara biasanya kambing 700.000 apa nama anak, nah 1 tahun belum dapat. Maka yang seperti ini tidak bisa, tidak sah dia ikut kongsi, tidak sah dia ikut kongsi. Paham pelungguh ini? Baik. Jadi itu dia terkait dengan patungan ini. Jadi tidak boleh salah satu anggota patungan itu kurang dari subuh itu, kurang dari 1/7 itu. Dan ukuran 1/7 itu adalah ukuran rata-rata membeli seekor kambing. Kemudian berikutnya, tadi kita sudah sebutkan, adapun kambing, maka sepakat ulama tidak boleh patungan, tidak boleh kongsi. Yang dimaksud dengan tidak boleh kongsi di sini adalah kongsi kepemilikan atau kongsi pembelian. Kongsi kepemilikan atau kongsi pembelian, patungan pembelian, yang tidak boleh. Adapun kongsi dari segi pahala, sila, sebagaimana hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, di zaman Nabi SAW, seorang kepala keluarga ngorban kambing, tetapi pahalanya dia masukkan seluruh keluarganya. Ketika menjelaskan hadis ini, Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Nailul Awtar, beliau mengatakan, wal haqqu, pendapat yang benar, annaha tujzi'u an ahlil bait, seekor kambing itu pahalanya itu bisa untuk seluruh keluarga, wa in kanu mi'ata nafsin, meskipun keluarganya jumlahnya 100 orang, au aktsar, atau lebih dari 100 orang, kama qadat bidzalika sunnah, sebagaimana yang ditetapkan oleh sunnah Nabi SAW. Ya. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah ngorban seekor domba kibas. Ketika beliau menyembelihnya, beliau mengatakan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah ini dariku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah dari keluargaku. Terimalah dari seluruh umatku. 1 ekor apa? Kambing, domba. Terima dari seluruh umatku. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, ini dalil para ulama mengatakan bolehnya seseorang itu berkorban dengan seekor kambing lalu dia masukkan orang lain dalam pahalanya. Washtirakahum ma'ahu fis thawab. Dia ikut sertakan orang lain dalam pahalanya. Ini boleh. Ya. Cuman Syekh Albani mengingatkan, beliau mengingatkan bahwasanya kalau kita, yang boleh kita masukkan itu keluarga. Ya. Adapun pahala untuk seluruh kaum muslimin, ini kekhususan Nabi Muhammad SAW.
Ya ke jemaat tatkala lagi penyembelih, ya Allah, nenek kambing kurbanku ya Allah, terimalah dariku dan seluruh kaum muslimin. Mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kata Syalbani, ini kekhususan Nabi SAW. Adapun kita itu untuk ahlul bait, keluarga, sebagaimana perkataan Abu Ayyub Al-Ansari. Para sahabat saja yang mereka masukkan hanya keluarga. Hanya keluarga, mereka tidak masukkan seluruh kaum muslim. Ya. Jadi tahu mpe, na kumbe bagus atempe, tetap ya pe ucapang dan seluruh kaum muslimin. Ya. Na kumbe tahu mpe, ya, na kumbe bagus atempe, deman pe bersedekah, deman pe kita batur mau pahala, tapi ini kekhususan Nabi SAW, kata Syalbani. Adapun kita maka cukup keluarga saja yang boleh masuk. Baik. Itu dia para jemaah sekalian. Kemudian satu hal yang ingin kita ulangi lagi, dan ini sering diingatkan oleh para ustadz kita, yaitu bahkan katanya sudah menjadi surat edaran, yaitu ada surat edaran dianjurkan para guru untuk mengajak murid-muridnya berkorban. Sehingga setiap satu kelas itu patungan. Ya, patungan membeli seekor kambing. Misalkan dalam kelas nono telung dasa murid, masing-masing murid 100.000, kumpul pira juta? 3 juta. Kemudian membeli seekor kambing jadi kurban mereka. Kalau jadi kurban tentu ini tidak sah. Ya. Setelah dibeli dia bawa ke panitia, nih korban naik nih, korban kelas. Korbanah kelas. Nah, ini tidak bisa diterima karena sepakat ulama kalau kambing tidak boleh istirak, tidak boleh kongsi. Taib. Lalu bagaimana dengan kambing itu? Jatuhnya kambing sedekah, kata para ulama. Jatuhnya kambing sedekah. Sembelih ya sudah. Ya. Kalau mau disembelih kemudian makan, tetapi itu tidak dianggap sebagai korban. Cuman wallahu a'lam, tiang pribadi lebih baik diingatkan saja. Ya, sebagian guru itu mereka punya alasan, kita ingin mendidik murid-murid untuk cinta korban. Kita ingin mendidik murid-murid untuk cinta korban. Maka kita katakan didiklah mereka dengan sunnah Nabi SAW. Jangan sampai gara-gara ini kemudian mereka akhirnya tidak tahu hukum korban. Sampai beli, sampai loka payu menganggap kambing boleh patungan. Lekan TSD soalnya patungan katanya. Ya. Akhirnya rusak. Ya. Niat yang baik itu tidak cukup, harus diiringi dengan perbuatan atau cara yang benar. Tapi kita ambil satu pembahasan lagi. Masih ada 8 menit. Terkait dengan al-uyub al-mani'ah min sihhatil udhiyah, yaitu cacat-cacat yang membuat korban tidak sah. Cacat-cacat yang membuat korban tidak sah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga ashabus sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, sahabat yang mulia Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Nabi SAW menyebutkan sambil mengangkat tangan beliau. Nabi SAW mengatakan, la tujzi'u fid dhahaya arba'un. Tidak sah 4 cacat di dalam hewan kurban, sambil Nabi SAW memberikan isyarat tangan. Ya. Kemudian Al-Bara' bin Azib mengatakan, jari tangan Nabi SAW lebih panjang daripada jari tangan saya. Betul-betul Nabi memberikan isyarat. Tidak sah pada hewan kurban 4 cacat. Ya. Yang pertama adalah al-awra al-bayyinu awaruha. Al-awra yang rusak matanya sebelah, yang jelas rusaknya. Ya. Awra itu matanya itu entah keluar atau tenggelam. Ya. Entah keluar. Lamun bahasan tiang timu, lamun sugul nono mohon maaf polo. Apa bahasa sampai? Pada polo nih. Polo. Nah, mohon maaf ini keluar, ya. Atau matanya tersebut tenggelam. Ya, tenggelam matanya tersebut, in khasab, tenggelam. Gara-gara itu dia tidak bisa melihat sebelah, maka ini tidak sah jadi hewan kurban. Kemudian yang kedua adalah al-arja al-bayyinu dhala'uha,
yang pincang yang jelas pincangnya, yang pincang jelas pincangnya. Sebagian ulama memberikan ukuran, bagaimana ukuran pincangnya yang jelas, yaitu dia kesulitan kalau berjalan dengan teman-temannya rombongan kambing, lekak kanca batur-baturnya rombongan kambing, maka dia selalu ketinggalan jauh. Saking pincangnya, dia tidak bisa mengimbangi teman-temannya sesama kambing itu. Tidak bisa, saking pincangnya. Kemudian yang ketiga adalah al-maridatu al-bayyinu maraduha, yang sakit jelas sakitnya. Ya, yang sakit jelas sakitnya, tidak mau makan dan semisalnya. Ya, tidak mau makan, kasih makan ini makan, enggak mau makan. Ya. Kemudian yang terakhir wal kasiratul la tunki, yaitu yang terlalu kurus sampai tidak ada sumsumnya. Ya, la tunki itu la niqya lahu, tidak ada sumsum dalam tulangnya. Kalau sumsum dalam tulangnya tidak ada, apalagi dagingnya. Ya, tentu ngorban ngadu tolang. Ya, baik. Makanya pernah yang sampaikan, kita usahakan jemaah sekalian. Ya, kalau kita ngorban kambing, buat orang bertanya-tanya, ini kambing atau sapi? Berarti ya beli atau beci? Beli. Tapi kalau ngorban sapi, jangan sampai orang bertanya, ini kambing atau sapi? Ya beci lalu. Baik. Jadi ini dia 4 cacat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengkiaskan dengan 4 cacat ini, cacat yang sama apalagi yang lebih. Cacat yang sama apalagi yang lebih. Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm mengatakan hanya 4 cacat ini saja. Kalau dia buta boleh, kata beliau. Kalau buta boleh, kenapa? Nabi hanya menyebutkan rusak sebelah. Kata kita tahu Ibnu Hazm Zahiri. Kalau kakinya itu hilang, 2 kakinya hilang, boleh, kata beliau. Yang penting tidak pincang. Ibnu Hazm Al-Zahiri dalam kitabnya Al-Muhalla. Baik. Tetapi jumhur ulama, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, jumhur ulama mengkiaskan dengan 4 cacat ini, cacat yang semakna apalagi yang akbah, yang lebih buruk. Kalau matanya rusak sebelah apalagi buta. Kalau kakinya pincang apalagi terputus. Ya. Kalau seandainya yang sakit saja tidak boleh, apalagi yang sudah jadi bangke, yang mati. Baik. Ini kata Imam An-Nawawi, dan ini jumhur ulama, dan itu dia qaul yang insyaallah benar dalam masalah ini. Yang tiang ingin sampaikan di sini, bagaimana kalau dia cacat setelah pembelian? Ya, kalau dia cacat setelah pembelian dengan cacat yang 4 ini. Tatkala beli, bagus luar biasa sapinya, bagus luar biasa kambingnya, sehat, mata sehat, naik sehat, kaki sehat, kemudian gemuk. Tiba-tiba 3 hari sebelum penyembelihan, misalkan pincang. Bagaimana seperti ini? Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, idza aujaba udhiyatan sahihatan salimatan minal uyub, apabila dia sudah menentukan hewan kurbannya, ketika dia menentukannya hewan kurban itu sahihah salimah minal uyub, sehat selamat dari cacat. Tatkala dia beli, dia tentukan, nih hewan kurbanku, tatkala itu sehat, tidak ada cacatnya. Thumma hadatha biha aibun, kemudian tiba-tiba terjadi cacat setelah dibeli. Yamna'ul ijza, dan cacatnya tidak main-main, cacat yang membuat hewan kurban tidak sah. Yang tadi itu, ya, patah kakinya atau matanya rusak sebelah setelah dibeli, padahal tatkala beli masih sehat. Apa kata beliau? Dzabahaha, silahkan dia sembelih, wa ajza'athu, dan itu sah baginya. Sah baginya. Ruwiya hadza an Atha, pendapat ini diriwayatkan dari Imam Atha, wal Hasan, Imam Al-Hasan Al-Basri, wan Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, wa Zuhri, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, wa Thawri, wa Malik, wa Syafi'i, wa Ishaq. Jadi ini dia boleh, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Cuman Syekh Ibnu Utsaimin memberikan perincian lebih dalam masalah ini. Beliau mengatakan, kalau cacatnya setelah dibeli itu karena teledor,
karena ita lale. Ya. Ita beli bembek mama, misalkan kambing jantan betanduk. Ini wah jadi hewan kurbanku katanya. Taib. Tetapi sebelum disembelih kambingnya tersebut dia pakai tanding belaga. Marak dengan apa pernah? Tanding apa? Nah, kambingnya ini kambing lawan kambing. Taib, adu domba ya. Dia gunakan adu domba. Akhirnya gara-gara itu patah tanduknya, yang ini dia harus ganti. Kata Syekh bin Utsaimin, kalau seandainya cacatnya setelah pembelian itu disebabkan oleh keteledoran kelalaian, maka dia harus ganti. Tetapi kalau cacatnya itu bukan karena keteledoran dia, ya sudah betul-betul dia jaga lagu qaddarallah, terjadi sesuatu sehingga terjadi cacat tersebut, maka di sini boleh bagi dia untuk menyembelihnya. Tapi itu dia para jamaah sekalian, sebagian masalah yang berkaitan dengan kurban. Tentunya pelunggu sudah paham tentang masalah ini, kita sekedar ulang saja. Dan masih banyak lagi masalah-masalah yang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Tiang endang maaf atas segala kekurangan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada yang berkata nang, sila. Kenapa? Ya.
Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Tergantung dalam hal apa diikut sertakan. Kalau niat dia mengikut sertakan mereka dalam pahala, maka mereka tidak kena larangan tersebut. Tapi kalau dia ikut sertakan mereka dalam kepemilikan, jadi dia memang yang beli, tetapi sebagian 1/6-nya itu, yang 6 bagian itu dia hadiahkan kepemilikannya untuk sebagian keluarganya, maka mereka kena, meskipun mereka tidak ikut menikmati. Ya, sama seperti kalau ada orang dari Saudi, dia ngirim uang untuk jadi korbannya di Indonesia, kan dia tidak ikut menikmati, tapi dia juga kena dengan larangan tersebut. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Allah. Di sini dikatakan dalam satu hadis, jika engkau mengerjakan salat, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, seolah-olah itu salat terakhir bagimu. Janganlah kamu berbicara yang nantinya engkau meminta maaf karenanya. Kemudian singkirkan keinginanmu terhadap apa yang di tangan orang lain. Hadis yang kedua, ya Rasulullah, bagaimana cara meraih keselamatan? Nabi mengatakan, jagalah lisanmu, tetaplah di rumahmu, dan tangisilah kesalahanmu. Pertanyaan, apa maksud kedua hadis tersebut? Maksudnya jelas ya. Hadis yang pertama, Nabi SAW dimintai oleh seorang sahabat nasihat, tapi sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, ausini wa aujiz. Wahai Rasulullah, berikan saya nasihat tetapi singkat saja. Maka Nabi SAW mengatakan, apabila engkau berdiri salat, salatlah seolah-olah itu salat yang terakhir, supaya khusyuk. Supaya khusyuk. Bayangkan jemaah sekalian, seandainya malakul maut, ya, mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang, kemudian Allah berkahi, tapi seandainya malakul maut datang kemudian mengatakan kepada salah seorang di antara kita sekarang ini, misalkan dia mengatakan, salat isya penengkan ini salat isya terakhir, kira-kira dia akan khusyuk atau tidak? Ya, dia akan sangat khusyuk, akan sangat khusyuk. Makanya Nabi SAW memberikan nasihat itu. Kemudian yang kedua, jangan mengucapkan kalimat yang besoknya engkau akan minta maaf gara-gara kalimat itu. Maksudnya sebelum berucap pikir-pikir dulu. Ya, jangan bentar-bentar klarifikasi. Ya, pikir-pikir dulu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah singkirkan keinginanmu terhadap apa yang ada di tangan orang lain, yaitu sifat qanaah. Sifat qanaah, jangan suka melet, ya, ingin terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Qanaah. Ya. Kemudian hadis yang kedua, jalan keselamatan itu kata Nabi SAW, jagalah lisanmu. Iya, jaga lisan, ini jalan keselamatan. Kemudian tetaplah di rumahmu. Sebagian ulama mengatakan tetaplah di rumahmu itu maksudnya sibukkan diri dengan memperbanyak ibadah yang tersembunyi. Karena di rumah ya, tidak dilihat oleh banyak orang. Sebagian ulama ketika menjelaskan hadis ini mengatakan sibukkan diri dengan amal saleh yang hanya antum yang tahu. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, tangisilah kesalahanmu, yaitu banyak-banyak beristighfar, ya, bertaubat kepada Allah atas dosa kita. Itu jalan keselamatan. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ada anak yang durhaka kepada orang tua dan ada istri yang durhaka pada suami. Sebaliknya ada juga orang tua durhaka pada anak dan suami durhaka pada istri. Pertanyaannya, masih wajibkah seorang anak berbakti pada orang tuanya dan masih wajibkah seorang istri berbakti pada suaminya? Maksudnya mungkin kalau orang tuanya beliau sebut durhaka, ya. Meskipun sebagian ulama mereka mengkritik kalimat orang tua durhaka sama anak, karena yang disebut oleh dalil itu uququl walidain, ya, durhakanya anak kepada orang tua. Tidak disebutkan uququl aulad, durhakanya orang tua kepada anak. Oleh karena itu sebagian ulama mengkritik kalimat ini. Yang lebih tepat itu adalah khianat. Khianatnya orang tua terhadap anak. Kenapa? Karena anak itu amanah. Ya, anak itu amanah. Maka itu yang lebih tepat kata sebagian ulama.
Begitu pula dengan khianatnya suami terhadap istri, bukan durhaka. Ini yang lebih tepat ya. Ada sebagian ulama memang menyebut ini. Apakah wajib seorang anak berbakti kalau orang tuanya seperti itu? Tetap wajib. Jangan gara-gara kesalahan orang tua kemudian tidak mau berbakti. Bahkan pernah yang sampaikan kepada pelungguh sebuah pertanyaan yang diarahkan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya oleh seorang perempuan. Perempuan ini sudah jadi gadis. Perempuan ini sudah jadi gadis, sudah besar, siap menikah. Ternyata perempuan itu ketika dia kecil dia dibuang oleh kedua orang tua kandungnya, dibuang. Ya. Akhirnya dia dipungut oleh orang, dibesarkan sampai besar jadi gadis dan siap nikah. Tapi setelah dia besar baru dia tahu siapa orang tua kandungnya. Dia nanya sama Syekh Ibnu Utsaimin, setelah saya tahu siapa orang tua kandung saya, wajib saya berbakti kepada mereka? Karena mereka kan membuang saya ketika kecil. Apa masih wajib saya berbakti? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ada satu nikmat yang Allah berikan kepadamu melalui perantara orang tuamu yang tidak bisa engkau bayar. Yaitu apa? Nikmat engkau ada. Kira-kira pertanyaan tiang, seandainya bukan karena Allah kemudian perantara orang tua kita, bisa tidak kita ada? Gak bisa. Gak bisa. Kita dapat nikmat hidup itu, kita dapat nikmat hidup melalui perantara orang tua kita. Makanya tidak heran kebanyakan ulama mengatakan orang tua kita sebab kita mendapatkan nikmat hidup. Sehingga kalau mereka yang menjadi sebab kita kehilangan nikmat hidup, mereka tidak dikisos. Jumhur ulama mengatakan orang tua yang membunuh anaknya tidak dikisos, tetap dosa besar, tetap dosa besar. Tetapi dikisos tidak orang tua, jumhur ulama mengatakan tidak. Kenapa orang tua tidak dikisos? Karena mereka menjadi sebab kita kehilangan hidup, sebagaimana mereka menjadi sebab kita mendapatkan nikmat hidup itu. Ya. Jadi maksud saya tidak ada alasan untuk tidak berbakti itu. Tidak ada alasan. Ya. Ini nikmat ini yang tidak bisa dibayar. Nikmat bisa lahir ini. Ya. Baik. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan. Yang lebih itu ya. Baik. Kalau seandainya kurang, ya setoran sama-sama 2,5. Kalau 2,5 7 orang berapa? 17,5. Ternyata harga sapinya 20 juta. Ya berombok. Berombok. Jangankan sekedar berombok ya. Berarti dia kurang ketika membeli itu. Bahkan orang yang tidak bayar sekalipun, yang belum bayar, artinya dia hutang dulu. Boleh tidak? Boleh tidak? Dia hutang dulu hewannya, kemudian disembelih, nanti dia bayar. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Apalagi sekedar berombok ini, hutang separuh berarti. Ya, yang hutang full saja boleh. Apalagi yang hutang separuh. Paham pelengguh Mami? Nombok, ya dikasih tahu oleh panitia. Mahalan samping pene gitu. Soalnya
model baru misalkan, ya. Silahkan berombok gitu. Baik. Bagaimana dengan yang kurang? Ternyata harga sapinya kurang, berarti ada uang kembalian yang seperti ini. Makanya perlu ada transparan dari panitia ketika ini. Bisa dia katakan nanti, bisa jadi sapinya itu ternyata kurang dari setoran yang pelunggu setorkan ini. Artinya ada lebihnya uang pelunggu. Maka di sini dikasih tahu, nanti lebihnya ini mungkin kita akan gunakan sebagai pembelian alat-alat prasarana, beli kantong plastik, beli apa, kasih tahu. Ya. Atau kalau seandainya pengorban mengatakan tidak, ya. Kalau ada lebihnya balikkan katanya. Harusnya tulak. Lagu EP jadi panitia apa pengorban mesa. Jangan serahkan sama kami gitu. Baik. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Ya boleh. Ya boleh. Kenapa? Patungan itu. Sama-sama 500 patungan kambing, sedangkan kambing itu enggak boleh patungan. Uang bapak ini sisa 500, uang bapak itu sisa 500. Kah, tembeli kambing. Ini tidak boleh kalau dijadikan hewan kurban kambingnya. Enggak boleh. Ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena kambing tidak boleh patungan. Kalau kambingnya dijadikan hewan kurban tambahan. Baik, wallahu taala a'lam. Terakhir ke Bapak. Lah tentu ke beliau entah mampu. Enggak, yang penting beliau ngorban, ya. Apalagi yang pertama kan hadis itu, para ulama banyak yang mendoaibkannya, itu yang pertama. Ya, banyak ulama mendoaibkannya. Mereka mengatakan bahwasanya itu ucapannya Abu Hurairah, bukan sabda Nabi SAW. Maka oleh karena itu kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya kurban itu tidak wajib. Dan itu pendapat dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanya mazhab Hanafi yang mengatakan dia wajib. Ya, kebanyakan ulama mengatakan tidak wajib. Kenapa? Yang pertama hadis itu dia tidak sahih. Kemudian yang kedua itu ucapannya Abu Hurairah. Maka selama itu ucapan Abu Hurairah, ada ucapan sahabat lain yang menentangnya, Abu Bakar dan Umar. Ya, Abu Bakar pernah dia tidak berkorban. Ketika ditanya, kenapa antum tidak berkorban? Kata dia, Ammar bin Yasir, mohon maaf. Ammar bin Yasir pernah tidak ngorban. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak ngorban? Dia mengatakan, saya sengaja tidak ngorban supaya tetangga saya tidak menyangka bahwa wajib atas saya. Supaya tidak menyangka wajib atas saya. Tetap kita anjurkan silahkan berkorban, tetapi jangan mudah menjatuhkan hukuman dosa pada orang. Ya. Wallahu alam, jumhur ulama mengatakan dia tidak wajib. Jumhur ulama mengatakan korban tidak wajib, tapi tetap kita anjurkan silahkan ngorban jamaah sekalian sebagai bentuk syukur tah. Bayangkan sudah 11 bulan Allah berikan kita nikmat. Dalam 1 bulan ini Allah hanya minta ya kita ngorban. Masa ya 11 bulan itu lamun tanabung mohon maaf kepeng ajin rokok no. Saulah sulan kira-kira mau kita bembek sai. Onta nah. Oleh karena itu ya yang ingin tiang di sini selama orang berkorban alhamdulillah kita bersyukur ya. Selama orang berkorban entah dia patungan ataupun tidak patungan, selama dia berkorban alhamdulillah ya. Dan yang tidak berkorban mudah-mudahan besok dia berkorban. Makanya kata para ulama di antara hikmah kenapa orang kaya juga diberikan, orang kaya yang tidak ngorban, kenapa dia diberikan jatah dari daging korban? Kan kita tahu daging korban itu dimakan sebagiannya oleh pemilik korban, disedekahkan kepada fakir miskin, dihadiahkan kepada orang kaya. Kata sebagian ulama, supaya yang kaya ini dia lah aku sugi lagu sekedar nerima jatah, jemaah jakku ngorban katanya, supaya dia ada kesadaran sedikit gitu. Ya alhamdulillah selama orang mengorban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa alam. Basang ya warwana, ya tiang endang maaf atas segala kurangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.